Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yang saya hormati, Bapak Putra Apriyadi Siregar, SKM MK selaku dosen pengampu di mata kuliah Ilmu Kependudukan. Perkenalkan, saya Ismi Raditya Putri dengan NIM 0801231045 bersama teman saya Fatima Azahra dengan NIM 0801231048. Dalam kesempatan ini, di sini kami mau mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai tentang studi pengetahuan dan perilaku kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan dewasa di Desa Mekarsari Deli Tua. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan dewasa. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sayangnya, banyak remaja dan dewasa yang belum sepenuhnya memahami hal ini. Kurangnya informasi bisa menimbulkan masalah seperti perilaku seksual yang beresiko, kehamilan tidak direncanakan, dan infeksi menular seksual. Edukasi dari keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan masih kurang, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua melihat kebiasaan responden dalam menjaga kebersihan dan mencegah kehamilan. Dan yang ketiga mengetahui bagaimana akses dan sikap mereka terhadap edukasi dan layanan kesehatan reproduksi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 30 responden yang terdiri dari 15 remaja dan 15 orang dewasa. Data diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner, lalu dianalisis dengan cara menghitung frekuensi dan presentase. Lokasi penelitian ini di Desa Mekarsari Deli Tua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025. Adapun karakteristik responden, yang pertama 70% mayoritasnya perempuan, kemudian usia terbagi rata antara remaja dan dewasa, 86,7% sebagian besar lulusan SMA, dan 46,7% pelajar atau mahasiswa. Artinya, responden cukup beragam dari segi pendidikan dan pekerjaan. Nah, jadi dari hasil penelitian ini, ternyata 93% responden itu udah pernah dengar atau ikut penyuluhan soal kesehatan reproduksi. Jadi bisa dibilang, kebanyakan orang udah punya akses ke informasi ini. Kemudian responden juga bilang mereka dapat informasi dari media, dan yang paling banyak, sekitar 76,7% dari internet, dan 60% dari sekolah. Artinya, media sosial, internet, dan pelajaran di sekolah itu mempunyai peran yang sangat penting mengenai tentang masalah kesehatan reproduksi. Walaupun banyak yang dapat info dari internet, kita juga harus hati-hati karena nggak semua informasi di internet itu benar. Makanya penting untuk kita mempunyai kemampuan buat milih mana informasi yang benar dan bisa dipercaya. Ini yang disebut dengan literasi digital. Jadi intinya, walaupun informasi udah banyak, tinggal kitanya aja yang harus pinter dan menyaring pemahaman mana yang lebih tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan dewasa di Desa Mekarsari Deli Tua. Berdasarkan data, sebagian besar responden sudah menunjukkan perilaku yang baik dalam menjaga kesehatan reproduksi. Sebanyak 80% rutin mengganti pakaian dalam, 73% mandi secara rutin, dan 63% menggunakan air bersih. Namun, masih ada sebagian yang belum konsisten menjaga kebersihan. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya kebersihan tetap perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok yang belum memiliki kesadaran penuh. Kemudian, pada pencegahan kehamilan bisa dilihat bahwasanya sebagian besar responden, sekitar 70% memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual.
sebagai bentuk pencegahan kehamilan. Namun, hanya 40% yang menggunakan KB suntik atau pil dan juga 20% menggunakan kondom. Bahkan ada 20% yang tidak tahu cara mencegah kehamilan. Nah, ini tuh menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman tentang alat kontrasepsi. Sehingga edukasi tentang KB harus diperluas dan juga diperdalam. Kemudian, sebanyak 96,7% responden mengetahui lokasi layanan kesehatan dan sebagian besar sudah pernah ke puskesmas. Ini menandakan akses terhadap layanan kesehatan cukup baik. Namun, hambatan psikologi seperti rasa malu dan takut masih menjadi kendala. Maka dari itu, diperlukan pelayanan yang lebih ramah serta tenaga kesehatan yang mampu memahami kebutuhan khusus remaja dan dewasa. Kemudian, 90% responden menyatakan bahwasanya edukasi kesehatan reproduksi itu penting. 80% bahkan setuju bahwasanya edukasi tersebut harus dimulai sejak remaja. Tapi, hanya 36,7% yang sepenuhnya percaya pada informasi dari media sosial. Hal ini menunjukkan perlunya bimbingan langsung dari orang tua, guru, dan juga tenaga kesehatan agar informasi yang diperoleh bisa lebih tepat dan juga akurat. Kemudian, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mayoritas remaja dan juga dewasa di Desa Mekarsari memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kesehatan reproduksi. Perilaku kebersihan juga cukup baik, meskipun penggunaan air bersih masih perlu ditingkatkan. Kemudian, kebanyakan responden memilih untuk menghindari hubungan seksual sebagai pencegahan kehamilan. Namun, pemahaman tentang kontrasepsi masih terbatas. Akses ke layanan kesehatan cukup baik dan juga sikap terhadap edukasi sangat positif. Untuk meningkatkan pemahaman dan juga perilaku yang sehat, kita perlu pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan juga partisipatif, serta melibatkan keluarga dan juga lingkungan sekitar. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk. Terima kasih kami ucapkan, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.